Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di konten Waktu Luang. Ya, gue lagi malas ngerekam pakai kualitas video yang bagus pakai iPad karena iPad gue lagi banyak gamenya. Belakangan main game terus. Ya, lebih banyak mengisi waktu luang dengan bermain game dan bermain mainan baru. Jadi gak memungkinkan untuk merekam dengan iPad dengan kualitas kamera yang lebih oke. Biasanya bisa 4K. Jadi sekarang pakai webcam aja yang ada di depan gua. Sekarang ada di depan komputer. Jadi gua ngadep ke kamera webcam aja ke monitor gua. Jadi lebih gampang. Gua juga lagi males buat ngetik video-video yang dengan komposisi dan lighting-lighting yang kayak gimana-gimana. Males banget. Nggak tahu kenapa ya sekarang makin apa ya, makin lama tuh kayak konten yang niat-niat kayak dulu tuh kayak males gitu kayak apalagi buat konten TikTok sama Instagram ya. Jadi kayak buat kualitas yang oke-oke banget kayak buat apa ya gitu. Kadang buat video yang gitu-gitu aja gitu. Kadang gitu-gitu aja gitu gimana tuh. Yang kayak gitu-gitu aja tapi naik-naik aja gitu. Karena udah setahun kemarin udah ngerasain oh FYP kayak gini ya. Formatnya tuh bener-bener gak ada rumusnya gitu. Ya, jadi kayak sekarang mau ngobrol ngalur ngidul aja soal apa yang terjadi saat kemarin tahun kemarin 2025. Jadi kemungkinan video ini akan ya tag gini aja sih kayaknya. Nggak tahu kalau kalau nggak males bakal gue edit dikit-dikit. Oke. Apa yang terjadi di tahun 2025? Mumpung sekarang lagi tahun baru ya. Wah, suara motor. Ini kayak bikin video jurnalnya aja sih. Kayak catatan video aja. Yang bisa mungkin bisa didengerin orang. Yang mungkin yang mau mendengarkan karena gue udah lama gak konten. Jadi kemungkinan viewernya bakal turun banget. Yang terjadi di 2025, gua udah nyiapin poin-poin di sini di monitor, di second monitor gua. Ada poin-poin yang pengen gua bicarain. Yang pertama adalah di awal-awal tahun 2025 itu gak tau ya, waktu itu kan kayaknya waktu ngepas efisiensi waktu itu. Gue pikir ilustrator tuh atau pekerjaan-pekerjaan freelance tuh gak bakal kena dampak gitu. Ternyata masih kena-kena aja dampaknya. Karena gue nggak terlalu update-update banget ya soal politik jujur gitu. Gue kira tuh freelance tuh bakal aman-aman aja sih. Yang penting selama ada yang order ya aman-aman aja gitu. Ternyata ngefeknya dari sisi, jadi kayak misalkan kan kerjaan gue dari buku anak gitu. Efisiensi ngaruh kepada masyarakatnya kan. Ngaruh juga ke masyarakatnya. Masyarakatnya juga jadi mikir mungkin untuk beli buku. Mungkin jadi gitu ya kali ya. Makanya sempet tuh beberapa bulan, ya hampir beberapa bulan gitu gak ada kerjaan. Sumpah. Ada memang ada untuk makan cukup gitu, tapi untuk nabung waktu itu enggak banget, bener-bener kayak aduh miris banget sih waktu itu sih. Sempet sampai nyari beberapa kerjaan yang udah kayak hampir menyerah gitu ya, kayak wah ini masa gua harus pulang nih gitu, gua harus pulang kampung, gua harus di rumah gitu. Udah mikirin itu sempat kepikiran apakah benar gua harus balik ke rumah dan menetap di kampung gitu dengan segala yang tersedia di sana. Gue bisa lebih aman untuk masalah makan dan segala macam. Waktu itu bener-bener kayak dan waktu itu juga yang kena tuh ternyata bukan cuma gue doang. Gue coba memastikan untuk bertanya ke teman-teman gue yang juga ilustrator buku anak, bahkan yang di luar buku anak gitu. Ternyata mereka juga terdampak. Bahkan yang mereka bermainnya itu di website yang entah kenapa ya, mungkin lagi barengan aja ya, dia kan ngejualnya ke luar negeri gitu, ke luar gitu, pakai website. Entah kenapa ternyata juga terjadi gitu, juga sepi juga kata teman-teman gue ya, beberapa teman-teman gue yang gue tanyain ternyata pada sepi juga. Berbarengan juga ada juga yang habis di cut dari kantornya, dari perusahaan kecil yang dia
yang dia kerjakan bersama temannya sendiri, yang kebetulan itu teman gue juga gitu. Ternyata di-cut. Bener-bener kayak lingkungan ilustrator di circle lagi. Teman-teman gue tuh waktu itu entah kenapa lagi sepi-sepinya gitu di awal-awal tahun tuh. Di saat keadaan ekonomi lagi kayak gitu. Sempet tuh uang gue bener-bener sisa sisa 500 ribu. Itu pun gue minta ke orang tua gue, ke ibu gue. Udah mentok tuh kayak, bu, ini uang lagi mentok nih gitu. Lagi mentok nih, nggak ada uang makan, gimana ya gitu. Kalau ada ini dong bu, boleh dong 500 aja buat makan bulan ini aja. Habis ini eh, kalau misalkan benar-benar uang 500 ribu ini benar-benar gak bisa ngasih makan gitu, setelah uang 500 ribu ini gue gak bisa makan gitu, kayaknya gue bakal balik gitu. Udah kepikiran banget tuh buat balik ke Bondowoso gitu, ke kampung. Di saat uang gue cuma 500 ribu, gue ke Solo, gue balik ke Solo, gue di Solo kan, gue nyerempet mobil astaga gitu. Kan lagi pikiran lagi kacau kan gitu. Pikiran lagi kacau. Di saat itu bener-bener pagi-pagi gue mau benerin ATM, mau benerin ATM dan duitnya juga di situ kan. Gue berangkat dan pagi itu memang gue ngelamun banget sih, ngelamun di jalan, ngelamun kayak mikirin gimana ya. Dan waktu itu kan lewat depan kampus gue gitu. Depan kampus gue ternyata ada acara wisuda. Rame kan otomatis kan, dan otomatis gue juga notice gitu, notice ada, oh ada wisuda ya sekarang bulan April ya gitu. Waktu itu betul bulan April ya, ingat bulan April ya. Lagi nengok ke acara wisuda, ternyata ada mobil yang mau keluar dari parkiran gitu, dan gue serempet gitu. Wah gitu, udah gak ada uang gitu, apes gitu. Di situ udah kaki, untungnya gak kenapa-napa, gak sampai motor gue gak sampai roboh. Gue juga gak kenapa-napa, cuma ya kaki sakit juga, kaki sakit banget, sama luka lah gitu, luka dikit, lecet gitu, bukan lecet, apa sih namanya, memar apa ya, pokoknya luka lah gitu. Lama banget, lumayan sembuhnya lama banget. Udah gitu, ya udahlah, gue berhenti, gue ngobrol sama yang punya mobil, ya sempet dia emosi, cuma karena gue berhenti, gue berniat untuk bertanggung jawab dengan yang seada-adanya gitu. Gue bilang, Mas, ini adanya cuma segini nih, ini buktinya gitu, dompet saya. Gue kasih tahu dompet gue isinya kosong banget anjir, dompet gue kosong. Gue bilang gitu, Mas, ini saya ada uang di ATM 500 ribu, saya bener-bener gak ada uang ini beneran, mohon maaf nih Mas, bukan saya gak mau tanggung jawab, saya bener-bener gak ada uang nih. Ini saya mau ke ATM, mau ke bank, mau benerin ATM saya, nanti uang 500 ribu yang ada di ATM saya buat Mas saja gitu. Wah, udah gak kepikiran tuh, gimana ya. Gimana ya, udah apa sih, ya udahlah gitu. Ya udah, pergi ke bank, udah ATM-nya udah bener, ternyata di dalam ATM ternyata ada 1 juta ternyata. Entah kenapa, entah entah dari mana uangnya, gua cari laporan uangnya juga gak ketemu gitu. Ini yang mana, ini siapa yang transfer 500 ribunya yang satu lagi gitu. Dan gua cek laporan terakhir dari abang gua itu memang 500 ribu dari ibu gua gitu. Dan terakhir gua ngecek ATM yang rusak ini, memang udah nol, beneran udah nol, udah gak ada lagi gitu. Gua udah yakin kan, makanya gua minta ke ibu gua karena gua udah ngecek semua ATM gua gitu. Tapi ya, sebenarnya mohon maaf sih sama masnya kalau, tapi gak mungkin dia bakal nonton video ini, karena ada 1 juta untuk bertahan hidup, bertahan hidup terpaksa gue bohong sama sama masnya dengan berat hati ya. Gue tuh paling susah gitu buat bohong sebenarnya, gue gak pinter bohong sebenarnya, susah banget buat bohong tuh, berat banget gitu. Cuma ini keadaan nih, gue harus makan nih gitu, bener-bener mentok. Ya udah, gue balik ke masnya, gue apa namanya,
Gue kasih beneran 500.000 untuk masnya, gue transfer. Ini mas, mohon maaf ya mas ya, ini bener-bener gak bisa ganti rugi untuk semuanya gitu, karena lumayan tuh mobilnya sampai apa beset dan apa namanya sampai ada yang copot-copot gitulah, bengkok-bengkok gitulah, sampai kuncian dari apa sih namanya, bagian mobilnya tuh sampai copot gitu. Itu kalau dibenerin kayaknya lumayan sih, beneran beneran kayak kayaknya bisa habis 2 juta kayaknya deh gitu. Dan itu pun kalaupun semua uang yang gue punya itu gue kasih, nggak bakal mencukupi juga. Jadi mohon maaf buat masnya. Masih muda sih dia tuh, punya anak masih muda, tapi masnya ayah-ayah muda gitu, tapi anaknya udah wisuda waktu itu ya. Maaf banget sama masnya. Sorry banget, saya harus bertahan hidup mas. Ya itulah kejadian di awal tahun yang itu bikin bikin gedek banget. Kayak gue tuh sampai kayak ngomong sama yang maha kuasa gitu, sama Tuhan gitu, ya udah ambil aja semuanya gitu, sekalian deh gitu. Itu sampai mau nangis tuh waktu itu tuh, pulang ke kontrakan tuh kayak ambil aja deh semuanya dah gitu. Kalau memang gue gak boleh hidup nih, udah ambil aja semuanya gitu, gue bilang gitu sumpah. Ya manusia ya yang kadang tuh apa ya, tidak sesempurna itu kesabarannya menghadapi cobaan-cobaan Tuhan gitu. Kadang ada marahnya juga gitu. Ya gitulah, mungkin udah titik bener-bener titik nol yang kesekian kali ya. Akhirnya gue kayak nyerah gitu, kayak udahlah gitu, ambil aja gitu semuanya. Wah, harta ini ya semuanya ambil aja kalau memang gak boleh punya uang gitu. Oh, udah subuh guys, jeda dulu kali ya. Oke, I'm back dengan kacamata biar agak beda ya. Tadi gua ngomong apa sih? Udah nyampe di nyerempet mobil. Ya kayak gitulah, ekonomi lagi menurun banget. Dan akhirnya karena ekonomi lagi gak baik-baik aja waktu itu ya. Ya udah, sepatu roda yang biasanya gua main setiap setiap minggunya baru berapa berapa kali gitu dalam seminggu. Akhirnya gue stop, beneran libur. Ini bener, ini tepat udah setahun ini gua udah nggak main sepatu roda. Gua coba kemarin masih bisa sih sebenarnya sih. Masih bisa main lah dia. Kemarin sempat nge-MC juga di acara sepatu roda. Jadi masih apa, berhubungan baik dengan teman-teman sepatu roda sampai sekarang, jadi gak bener-bener ngilang. Gue jelasin kenapa gua menghilang ya, karena ekonomi lagi gak baik-baik aja. Gua gak bisa main seseri itu, bener-bener nol soalnya gitu. Akhirnya akhirnya mereka mengerti gitu. Jadi gue menghilang bukan karena beneran pengen ngilang gitu, karena gue masih pengen berteman dengan mereka. Oke, nyampe mana sih poin? Oke, di poin ke, oke ini. Oke, karena ekonomi kayak gitu udah hampir menyerah tadi kan bilangnya kan. Akhirnya apply kerjaan kemana-mana. Ingat waktu itu nyari di Discord, nyari di sini di situ, apply ke penerbit-penerbit, ke penulis gitu. Ada kayaknya sekitar ada 10-an email, kayaknya lebih atau ya lupa, gue lupa. Tapi apakah ada yang nyantol? Satu ada, alhamdulillah satu ada yang nyantol, yang sampai sekarang masih repeat order. Belum setahun, masih beberapa kali repeat order. Tapi gue yakin dengan perusahaannya, dengan kerjaannya juga enak banget, meyakinkan. Jadi ya alhamdulillah ya gitu. Jadi usaha itu gak sia-sia gitu. Terus nyobain microstock juga, jualan microstock, alhamdulillah ada lah gitu, buat kalau misalkan nanti laku banyak gitu bisa dicairin lah gitu. Untuk sekarang masih gak terlalu banyak yang laku. Cuma menjanjikan kayaknya bisa laku lah gitu, karena udah pecah telur soalnya gitu. Tinggal guanya aja yang kurang rutin, karena memang nggak bisa tiap hari, karena ber dah karena bukan microstocker yang tiap hari gambar untuk microstock ya, tiap hari gambar butuh buat buku anak. Ya mungkin gua aja yang kurang rajin sih. Nanti gua bikin jadwal lagi lah biar gua bisa lebih rajin lagi buat ngupload microstock, minimal ya satu lah sehari ya. Karena di sana enak gambarnya, gak usah yang detail-detail banget, yang biasa-biasa aja malah ke download gitu, aneh banget. Masa gambar
rumah anak SD yang kayak pensil gitu, pakai pensil gitu, itu laku gitu. Aneh banget. Ya nyobain banyak kerjaan supaya ekonomi balik gitu. Siang malam kadang ambil dua kerjaan, kadang kerjaannya tuh sampai apa ya, beda-beda. Buka kelas juga waktu itu, ada yang ngajakin kerja sama untuk bikin kelas online, digital painting. Ya waktu itu ya gue mengiyakan, sangat mengiyakan. Waktu itu gue agak expect bakal dapet eh, nominal sekian ya untuk bikin kelas gitu. Ternyata lumayan untuk bikin kelas. Kolaborasi juga dengan komunitas, karena komunitas sekarang gua bilang ke owner komunitasnya, founder ke owner sih, founder komunitas, gue bilang suatu saat komunitas ini juga gue gak mau cuma free free aja gitu. Suatu saat gue bakal ambil penghasilan dari sini juga kalau misalkan komunitas ini berumur panjang. Gue bilang gitu karena mau sampai kapan gitu komunitas ini bakal apa ya, mau free free terus dari gue gitu. Suatu saat bakal gue ambil, kita kerja profesional gitu pelan pelan gitu. Ya lumayan itu menghasilkan juga. Pokoknya hampir, aduh, semua kerjaan deh, ngeles juga, ngeles apa private kan, private, bocah-bocah SD juga gua ambil. Terus waktu bikin kelas juga gua menawarkan kalau gua juga bikin kelas di ini, online gitu, kalau misalkan ada yang tertarik silahkan join gitu. Per jamnya sekian, ya per sesi lah, per sesi sekian. Ternyata ada beberapa yang mau gitu. Lumayan, lumayan waktu itu menghasilkan. Akhirnya sampai ekonomi balik, ya udah lumayan tenang lah gitu. Terus ngonten juga, ngonten di tahun kemarin lumayan cukup rajin sih. Cuma setengah tahun, ya hampir setengah tahun, di akhir tengah tahun tuh udah mulai jarang ngonten. Mungkin karena ini ya kali ya, ya kerjaan udah terlalu numpuk sih waktu itu sih. Itu ngonten terus bisa kerja sama-sama, bisa kerja sama-sama, bisa kerja sama bareng brand. Ya bukan endorse yang gimana-gimana sih, yang gede-gede banget enggak. Cuma ada yang barter konten, ada yang barter, gue dikasih produknya, uh, ya kebanyakan gitu sih masih sih, untuk sekarang masih kerja semuanya kayak gitu. Gue dikasih produk, gue mempromosikan mereka. Ada juga yang dari affiliate, gue juga nyobain affiliate juga, semuanya gue kerjain pokoknya. Yang penting ekonomi gue balik gitu, semua gue kerjain. Semuanya deh, berarti berapa tuh? Buku iya, affiliate iya, microstock iya, private iya, MC juga iya, apalagi gue lupa deh, pokoknya kayak bikin kelas juga iya. Pokoknya semua gue kerjain waktu itu. Tahun kemarin bener-bener sangat mengkhawatirkan ya buat diri gue gitu. Gue khawatir banget, jadi semua gue kerjain. Kerja sama-sama brand yang affiliate itu, gue dapat keyboard yang gue pakai sekarang. Ada keyboard ini yang harganya kalaupun gue beli sendiri gue gak bakal mau gitu, karena lumayan mahal ternyata. Sebenarnya lumayan mahal. Ya syukurlah bisa bisa dapat barang gratis dan mempromosikan, dan gue bisa dapat penghasilan dari situ juga lumayan buat ngopi, buat nongkrong nongkrong. Budgetnya lumayan sih, penghasilannya lumayan lah gitu. Jadi gak sia-sia banget juga buat konten di TikTok waktu itu ya, karena affiliate di TikTok ya. Kalau Instagram masih kayaknya belum deh. Terus poin selanjutnya apa? Bisa datang ke, anjir gua tipu lagi, bisa dating ke nikahan temen. Bisa datang ke nikahan temen. Ini yang gua harapkan juga dari freelance gitu. Meski gua agak mengharap mereka akan datang suatu saat ketika gua menikah gitu. Cuma gue bersyukur bisa datang ke nikahan teman gue saat gue freelance. Itu juga sekalian bisa jalan-jalan, gue bisa jalan-jalan juga sekalian ya. Ya menyenangkan sih, bisa kemana-mana gitu saat freelance. Itu udah ekonomi udah mulai balik tuh, ekonomi udah mulai balik, jadi gue berani untuk kayak sambil jalan-jalan, sambil datang ke nikahan teman. Ya yang ngasih ngasih amplop ya. Ada beberapa yang memang gue gak bisa datang gitu karena terkendala waktu. Kalau jarak gue gak masalah sih sebenarnya, gue gak masalah.
tinggal beli tiket kereta udah selesai gitu. Cuma waktunya memang bener-bener gak bisa. Kayak misalkan ada yang acara yang ngepas banget sama gue lagi kerja yang lain. Kayak waktu itu sempet ada undangan. Undangan itu ngepas di saat gue MC gitu. MC-nya kan nggak bisa di cancel kan, udah booking duluan gitu. Udah booking duluan, ya udah emang MC mau gimana lagi, gue cuma transfer doang gitu. Ya kayak gitu, ada beberapa yang nggak bisa datang, sorry buat teman-teman yang gue gak bisa hadir. Kendala-kendala banyak banget di tahun kemarin, astaga. Alhamdulillah sekarang bisa balik gitu. Tahun kemarin juga laptop gue juga rusak, laptop gue tiba-tiba mati. Wah, segala macam kayak sebelum ekonomi balik tuh kayak segala cobaan kayak datang gitu ya. Segala cobaan datang, laptop gua rusak. Itu udah mulai waktu laptop itu rusak gitu. Ekonominya udah mulai balik memang. Lumayan dikit lah gitu. Lumayan balik dikit gitu. Terus laptop rusak. Waduh, memang ada iPad sih. Cuma kayak kerja untuk dipakai iPad doang tuh sulit gitu. Kadang kan butuh PC juga, kadang butuh Photoshop. Gue butuh Photoshop banget. Cukup butuh Photoshop. Kalau untuk kerjaan yang bukan painting ya itu gak butuh Photoshop, aman lah. Kalau pakai iPad capek banget coba. Akhirnya budget yang gua gua punya itu gua pakai untuk beli PC gitu. Nol lagi tuh. Astaga, nol lagi kerja siang malam lagi, semua dikerjain astaga semuanya. Apa kebalik ya, gua agak lupa deh. Apa laptop dulu yang rusak terus habis itu gak ada kerjaan apa gimana, gua agak lupa sih. Tapi kayaknya yang gua ingat kayak gitu. Laptop habis itu rusak terus nol lagi gitu. Astaga. Masa apa lagi poin selanjutnya? eh Ya udah, inilah, semuanya udah bisa mulai balik. Segala macam barang yang gue butuhkan juga udah ini udah gue dapat, gue bisa kerja dengan enjoy lah gitu. Udah enjoy, ekonomi udah mulai naik, tabungan udah mulai keisi. Tapi gue juga udah mewanti-wanti apa sih namanya ya, gue udah sadari ini dari dulu sih sebenarnya sih. Jadi buat kalian yang mungkin ya, teman-teman di sini mungkin kalau kalian kayak tiba-tiba dapat apa rezeki sesuatu yang kayak apa ya, rezekinya tuh tiba-tiba, entah itu rezeki dalam bentuk apapun ya, entah itu nominalnya uang atau kebahagiaan yang sangat bahagia banget, gue selalu yakin uh, akan ada yang diambil gitu. Entah apapun yang bakal diambil gitu, diambil ya. Tuhan adil ya gitu. Tuhan adil, dia juga memberi tapi juga dia juga ngasih ujian gitu. Di saat ekonomi semuanya gue balik, uh, gue kehilangan seseorang yang gue sayangi, yaitu adik gue sepupu. Aduh, agak berat ngomongnya tadi kehilangan. Ya sekarang udah lumayan berdamai sih. Di saat ekonomi gue udah mulai balik, gue capek kerja waktu itu, gue memutuskan untuk libur seminggu. Jadi libur, memang memutuskan untuk libur seminggu. Gue seminggu mau libur deh, gue capek gitu. Gue datang ke nikahnya temen. Di saat gue ke nikahan temen, ya bayangkan kondisinya gue lagi di nikahan temen gitu. Tiba-tiba gue dapet kabar adik gue berpulang gitu. Wah itu, wah. Dan musiknya waktu itu kan nyampe di ini kan, nyampe di nikahan temen tuh musiknya lagi DJ DJ kayak gitu kan, lagi inilah seremoni seremoni gitulah, kayak lagi senang senangnya nih, lagi hype hype nya acaranya. Gue datang, pikiran gue udah gak tenang gitu, tiba-tiba gue dapet kabar adik gue berpulang gitu. Wah itu meledak sih, meledak. Gue kayak wah, wah ini ya gitu jawaban dari semuanya yang gue dapat gitu. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan kalian punya rezeki atau kalian punya dapat sesuatu yang wah besar, dan kayak tiba-tiba aja gitu dikasih sama Tuhan gitu, uh, diminimalisir mungkin ya, takutnya bener-bener kayak jatuhnya sakit banget gitu. Gua gak gua gak bisa nebak takdir sih memang sih, cuma yang gua rasain beberapa kali ternyata memang kayak gitu, gua sadari dari dalam hidup gua gitu.
ketika kita mendapatkan sesuatu kita juga akan diambil gitu, ada ujian lah dari semua yang kita laluin gitu. Begitu gue kehilangan adik gue sepupu, wah hilang tahunnya sangat terpukul gitu. Masih sampai sekarang gue masih suka ngetek-ngetek Instagram adik gue, kayak masih suka inget gitu, kadang dengerin lagu nangis gitu. Waktu itu entah kenapa memang sebulan sebulan terakhir sebelum kepulangan adik gue kayak memang sering dengerin lagunya Hindia gitu, entah itu dari Fish yang soal kehilangan ibunya, apa sih judulnya sih lupa deh pokoknya. Kematian memang lagi didengerin, terus sama Nina gue lagi dengerin Nina juga. Kalau biasanya gue memang kebiasaan untuk dengerin album tuh telat gitu biasanya, dengerin album ketika albumnya udah kayak udah mereda, viralnya udah selesai gitu baru gue dengerin biasanya kayak gitu. Entah kenapa ngepas banget gitu semuanya gitu. Wah, terlalu panjang sih kalau ini diceritain sih, wah sangat. Ya udah kepulangan adik gua udah pasrah, gua pulang ke rumah. Waktu itu bener kan kan gua rehat seminggu tuh, akhirnya ditambah lagi kan seminggu gua gak habis. Udahlah gua di rumah tuh bener-bener mikir kalaupun ini setelah ini gak ada kerjaan gua udah pasrah banget, kayak bodo amat lah kalau memang gak ada kerjaan, tabungan gua harus habis untuk selama gua di rumah, selama kayak acara-acara yang ada di rumah, selama berpulangnya adik gua gitu, tahlilan tahlilan karena gua di rumah masih ada tahlilan, entah untuk kebutuhan tamu-tamu entah apapun itu. Kalau memang uang ini harus habis untuk adik gua ya udah gak apa-apa gitu, kalaupun nggak ada kerjaan yang masuk udah gak apa-apa, beneran kayak bener nggak bisa mood, gak mood. Ngepas waktu itu juga dapat ketika kabar adik gua berpulang itu, gua tadi mau bilang meninggal itu mah gak enak banget, berpulang itu ada kerjaan masuk memang sehari sebelumnya. Di hari itu juga uh, studionya ngirim brief ke gue gitu. Tapi di saat beberapa jam kemudian gue bilang, minta maaf, gue minta maaf banget, ini mumpung belum dikerjakan gitu, ini gue lagi ada inilah gitu, saya lagi ada aduh ngomongnya gimana ya, pokoknya kayak gue adik gue lagi berpulang gitu, gue gak bisa ngerjain sama sekali, ini sayang banget, saya suka banget sama naskahnya gitu, karena gue jujur suka banget sama naskahnya, teknik yang mereka butuhkan juga gue suka gitu. Ternyata gak bisa gue ambil, ya udah gue lepas semuanya deh gitu. Akhirnya gue 2 bulan di rumah tuh ngerjain kerjaan itu, setelah sebulan uh, berpulangnya adik gue baru bisa ambil kerjaan itu pun satu gitu, itu pun yang gue ambil cuma satu. Berat berat banget soalnya kalau udah kehilangan seseorang tuh berat banget, mau kerja tuh bener-bener gak inilah, gak semangat gitu waktu itu, kerjaan gue lagi gak semangat. Itulah kira-kira eh di tahun kemarin gue juga mencoba scaling gigi karena ternyata gigi gue sangat kotor sekali, banyak karang-karang giginya. Gue lumayan tidak terlalu memperhatikan soal kesehatan memang ya, ya buktinya sekarang syuting syuting jam berapa nih, jam setengah lima udah, tadi dari jam setengah empat, jam 4 udah setengah lima. Gue coba scaling gigi, gue bersihin gigi gue gitu, ternyata ya nikmat gitu. Ternyata bersih tuh, apa ya, membersihkan gigi tuh ternyata enak gitu ya, kerasa gitu, bersihnya tuh kerasa banget. Dan di situ gue tahu kalau memang kesehatan tuh mahal gitu, scaling gigi cuma 40 menit, 30 menit kita udah bayar sekian gitu. Itu pun kemarin udah diskon gitu, memang kayak dokter praktek gitu, buka praktek gitu, jadinya lebih murah gitu. Terus di akhir tahun kemarin gue pindah kontrakan, pindah ke tempat yang lebih nyaman, yang lebih besar, yang tapi memang lebih jauh dari kota Solo gitu, lebih dekat ke kota Karanganyar, ke kabupaten ya, Kabupaten Karanganyar, ke kota cuma 10 menit. Gue pindah kontrakan, terus karena udah pindah kontrakan ada dapurnya, sekarang udah ada dapurnya, dan kebetulan di sini tempat belanjanya juga deket banget, deket-deket semua, minimarket deket, tempat beli sayur-sayur dan kebutuhan masak juga dekat. Akhirnya gue
mencoba untuk belajar masak. Awalnya agak sulit sih, kayak gue gak punya ide mau masak apa gitu. Cuma kelamaan ya gue sambil nanya bumbu apa yang harus gue pakai, bahan apa yang gue pakai, ini bisa dimasak apa, ini bisa dimasak apa. Akhirnya ya lumayan lah, sekarang lah udah lumayan bisa lah. Yang ngulek masih bisa lah, ngulek lah sedikit-dikit lah gitu. Agak mandiri ya kan. Apa sih anjir. 30 menit. Gua ekspektasinya cuma 10 menit syutingnya. Jadi 30 menit. Terus gua punya dua kucing baru, namanya Mojo sama JJ. Cowok cewek. Gua sekarang punya kucing baru setelah kepergian kepergian Brownies, selang setahun akhirnya gue bisa ambil lagi. Setahun ya? Apa belum setahun ya? Pokoknya ketika gue mulai lega gitu, udah ikhlas, bisa bisa mengikhlaskan Brownies, akhirnya gue memutuskan untuk ambil kucing lagi, adopsi lah. Masih kecil, masih kitten sekarang, masih kayaknya umur berapa ya, 4 bulan apa 5 bulan ya sekarang ya. Terus sekarang gue punya drum sendiri, asik. Itu dia, itu adalah impian gue dari kecil. Jadi dari kecil gue tuh, nantilah ini di konten ini yang lainnya, biar kontennya ada gitu. Pokoknya sedikit aja ceritanya. Gue punya drum elektrik, gue beli karena memang ini cita-cita dari kecil. Gue pengen punya drum dari dulu banget, akhirnya kebeli. uh, jadi gue bisa latihan tiap hari gitu. Dan karena pengen bisa banget ya, pengen bisa banget. Dan salah satu caranya adalah latihan tiap hari. Makanya gue memutuskan untuk beli. Karena kalau nggak beli, matematika gue buruk ya. Cuma kemarin gue hitung, tadi gue hitung, anggaplah sewa studio 75.000 gitu. Gue sehari mau latihan 2 jam nih, 2 jam. 2 jam per hari. Tiap hari lah ya, tiap hari latihan. Berarti kalau tiap hari latihan 30 hari, 30 hari, ya kalau 2 jam, 75, 150, 150 kalikan 70, 30 hari, itu kan kayak udah 4.500.000 ya. 4.500.000 sudah dapat drum lagi anjir. Jadi ya gak salah juga sih buat beli sih gitu, buat beli drum elektrik. Jadi gue bisa main tiap hari. Masih belum jago, entah gue tampilin apa enggak ya. Nanti gue potongan pas unboxing aja deh, kalau drumnya masih belum jago. Jadi kalau pas udah jago baru bikin video. Ya, terus rencananya mau belajar outfit yang beda. Gua agak terbuka sekarang, kayak ngeliat outfit-outfit di sosmed gitu. Ngeliatin, iya juga ya, kayaknya style gua gitu-gitu aja gitu. Kayaknya harus memperbaiki diri, dimulai dari outfit gitu. Itu dia akan menjadi anak skena anjay. Yang ya gitulah, nggak mau yang skena-skena banget. Pokoknya kayak mau menjadi, ya berpenampilannya lebih rapi aja, lebih baik gitu. Ya siapa tahu ya kan, menarik perhatian gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, kemarin juga diundang ke kantor. Jadi kantor yang sebelumnya gua tempati waktu berapa ya, 3 tahun lalu, 3 tahun lalu itu mereka udah membangun kantor baru yang lebih besar, dan gua diundang di peresmian kantor baru kemarin. Pendapat gua soal kantor baru, kantornya besar, bagus, layoutnya bagus, gue suka banget. Yang agak kurang menurut gue ya sebenarnya ya, gini loh, kan mereka punya ilustrator gitu kan, di kantor gitu punya ilustrator yang mungkin gambarnya bisa lebih bagus gitu. Ini yang mural siapa juga itu faktor. Karena gue tanya, eh ini siapa yang mural, anak-anak siapa gitu, teman-teman kantor. Enggak, ini dari ininya, dari bagian arsiteknya katanya gitu sih. Menurut gua posisi muralnya kurang pas, kenapa di kamar mandi gitu aja sih menurut gua sih. Kayak kamar mandi itu identik dengan kayak kayak yang bersih bersih gitu loh. Tapi jadi kalau ada mural di pintu kamar mandi itu kayak bukan pintunya ya, kayak di temboknya gitu, di luar ya, itu kurang oke menurut gua sih. Apa sih tadi nyampe mana, yaitu mural di tembok kamar mandi itu, di luar, di pintu masuk kamar mandi dan di temboknya itu kurang oke menurut gua.
Terus meja kerja gue kurang suka sih meja kerjanya sih, karena gue suka meja yang lebar ya. Terus sekarang tuh kan bener-bener kayak di skat-skat, kayak bener-bener di kantor-kantor di film-film gitu. Kok goyang-goyang di kantor-kantor gitu, bener-bener, tapi lebih kecil gitu, gak lebar. Sedangkan gue suka meja yang lebar. Kalau gue sih gitu sih, gue lebih suka meja yang lebar. Kalau yang sebelumnya soalnya lebih leluasa karena hadapnya ke apa, ke depan situ sama ke belakang situ. Tadi gua udah cerita apa belum ya, pokoknya itulah. Jadi lebih luas gitu jadinya, lebih. Oh, gua tadi cerita sama ibu gua apa tadi pagi nelpon, kok tadi pagi, kemarin siang nelpon kayak gitu. Mejanya gua kurang suka karena lebih sempit gitu. Gak bisa gua ngelayout yang setup kayak gitu, yang kayak gimana gimana gak bisa. Tapi selain itu, udah mulai ngantuk. Selain itu gue suka, overall suka, karena tempatnya bagus banget, layoutnya bagus, tempat rapatnya bagus. Setiap lantai juga ada dapurnya, ada, katanya akan ada mesin mesin kopi di setiap lantainya. Entah nanti akan seberisik apa gue gak tahu. Karena mesin kopi ya, mesin kopi kan kayak, ya kayak gitu mesin-mesin kayak di kafe gitu kan. Gua kebayangan gue kayak gitu ya mesin kopinya ya, entah mesin kopi yang kayak gimana gitu. Apa lagi ya, ada gymnya, kantor ada gymnya. Jadi teman-teman pada, gue bercandain, pada stok member gym nih gitu sekarang nih gitu, karena udah ada gym gratis di kantor. Pulang-pulang keker gitu kan. Ngantor pulang-pulang maco anjir, berotot. Ya gitulah ya, karena si bos memang lumayan memperhatikan kesehatan para karyawannya juga. Mungkin berkahnya dari situ juga, berkah dari si bos, berkah dari perusahaannya. Artikulasi gue masih lemah banget anjir. Terus di waktu diundang, ya seneng ketemu teman-teman gitu. Sebenarnya yang gue tuju sebenarnya teman-teman sih, gue pengen ketemu teman-teman gue karena udah lama banget gak ketemu, hampir kayaknya emang setahun deh gak ketemu deh, setahun gak ketemu. Cuma berhubungan lewat sosial media aja, lewat WhatsApp, lewat situ. Terus apa lagi ya, nah, saat ngelihat kantor itu sebenarnya ada rasa kayak, ya godaan pasti gede banget ya, godaan pasti gede banget ngelihat kantor yang baru, terus ngelihat fasilitas yang baru, kayak wah ini kalau balik enak banget gitu. Cuma mungkin ada sedikit rasa iri ya, mungkin bukan bukan iri, apa sih namanya sih, apa sih perasaan apa ini, gua bingung banget sebenarnya. Kayak enak ya teman-teman gua gitu, enak ya teman-teman gua seneng liatnya gitu. Mereka udah punya ini, kantornya udah baru segala macam. Kayak ada rasa, mungkin rasa, apa sih rasanya, mungkin lebih tepatnya kayak ngerasa, di saat kantor kayak gitu gua masih gini-gini aja gitu. Gua 3 tahun resign, gua masih gini-gini aja, perasaannya kayak gitu. Tapi gua menyadari satu hal yang membuat gua sangat bersyukur banget. Ini bukan bukan gimana gimana ya, gua gak ini hanya pendapat gua pribadi aja. Ketika ngelihat kantor baru gitu dengan fasilitasnya, hmm iya fasilitasnya memang bagus gitu, memang bagus, tapi bukan punya gua yang gua pikir itu sih, tapi bukan punya gua gitu. Gua ngelihat barang-barang gua lagi di sini, di kamar gua gitu, meja gua, komputer gua, terus drum gua, mainan gua yang gua punya sekarang, terus barang-barang yang sekarang gua beli gitu. Gua lihat, ya ini tapi punya gua gitu. Memang tempatnya kecil gitu, tempatnya kecil, masih sewa, tapi ini gua, barang-barang yang di dalam rumah ini ya punya gue sendiri gitu. Itu yang menyadarkan gue, dan kayak, ya gue sangat bersyukur sih di tahun 2025 ini
bisa banyak untuk semua musibahnya bisa gue lewatin, alhamdulillah juga sebenarnya. Sebuah cobaan-cobaan di 2025 bisa gue lewatin, alhamdulillah. Dan semua rezeki yang gue dapat juga alhamdulillah juga gue bersyukur bisa mendapatkan yang gue punya sekarang sendiri. Gue punya gue sendiri gitu sih. Apalagi ngomong ngobrolin apa lagi ya, mumpung waktu luang nih, ini bener-bener luang, tapi gue bikinnya di jam setengah empat anjir, syutingnya jam setengah empat. Kenapa gue gak dari tadi ya, ini mumpung longgar soalnya kerjaan baru selesai. Harapan mungkin ya, harapan di tahun ini, harapan di tahun ini adalah jangan sampai tahun kayak tahun kemarin gitu, jangan sampai gak ada kerjaan lagi, harus harus cari kerjaan. uh, ini udah dua penerbitan yang repeat order, alhamdulillah repeat order sampai sekarang. Semoga masih repeat order di tahun ini terus, bahkan gua doain berumur panjang deh asal repeat order di gua gitu. Karena apa ya, gue tuh sebenarnya nggak ambil budget yang gede-gede banget gitu, karena nggak semuanya soal uang menurut gue pribadi gitu. Kadang-kadang beberapa kali, kadang sesekali tuh uang tuh nomor sekian lah gitu. Yang penting kalau gue mah repeat order. Terus kalau naskahnya bagus, gue suka juga ngerjainnya. Kadang gue juga explore skill gue lewat kerjaan gue juga. Kalau naskahnya bagus, gue seneng juga ngerjainnya. Kayak gitu. Ya semoga gak apa namanya ya. Semoga gue bisa lumayan rutin lagi untuk bermain sepatu roda. Apalagi ya, ya kerjaan gak banyak tapi lancar aja deh gitu. Gak banyak-banyak banget gitu, gak sampai yang kewalahan-kewalahan gimana-gimana. Tapi kalaupun banyak gak apa-apa. Karena gue bisa ngelempar ke teman gue. Gue udah ngerencanain gitu, kalau misalkan banyak, gue juga bisa minta bantu teman-teman gue juga buat ngebagi kerjaan lah, biar kita bisa dapat penghasilan bareng-bareng gitu. Apa rencana 2026 ya? Gue udah gak ada yang pengen gue beli lagi sih, udah cukup sini sih. Apa ya, 2026, oh iya sekarang gue udah berumur 27 menurut akte. Karena gue dituakan kan, dituakan di akte kan. Waktu itu di zaman itulah gitu, pada zaman itu akte tuh umur tuh dituakan gitu biar cepet masuk sekolah di angkatan gue. Jadi anggap aja gue udah kebiasaan ikut akte, ya udahlah umur 27 gitu. Harusnya 26 sebenarnya, sekarang udah dah 27, umur 27 sekarang. Udah umur 27. Katanya di umur 27 itu segala pintu itu dibuka gitu. Wes, ini dia. Segala pintu itu dibuka gitu. Jadi ya gue mengharapkan itu sih. Semoga pintu-pintu itu juga beneran terbuka. Ya gue akan berusaha semaksimal mungkin kalau pintu itu terbuka gitu. Semoga lah ya, apapun pintu itu, pintu rezeki, pintu jodoh, pintu apapun lah ya, pintu kerjaan gitu. Karena katanya semuanya terbuka, ya semoga terwujud gitu di umur ini, di umur 27, masa tahun depan sih. Gua udah gak ada lagi yang pengen gua beli nih gitu. Drum adalah yang pengen gua beli terakhir. Ini udah, gua gak punya hobi lain masih sampai, belum sampai sekarang belum. Gua belum punya hobi lain. Apa ya? Satu-satunya yang pengen gua beli adalah rumah untuk yang sekarang. Cuma itu terlalu jauh ya, kayak gue gak kebayang gitu punya duit sebegitu banyaknya rumah gitu. Wah, terlalu terlalu jauh gitu. Cuma kalau ditanya apa yang selanjutnya pengen dibeli, rumah sih mungkin. Cuma belum ada bayangan, gak kebayang itu bakal nyampe gitu. Nah itulah kira-kira untuk konten kali ini. Hampir 1 jam, gimana gua ngeditnya anjir. Aduh, gimana gua ngeditnya nih.
Kalau gua males ya udah. Kalau video ini memang beneran gak diedit gitu, cuma gini-gini aja, berarti ya itu gua males berarti. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya. Gua Rama. Bye bye. Gue lupa deh, openingnya tuh kan harusnya yo, gue lagi bikin opening baru gitu. Sekarang endingnya gimana juga udah lama gak ngonten, lupa. Ya udah, bye bye.